Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan model dalam pembelajaran IPA di SD. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sitepu, NPM 2105031180, dosen Bapak Dedi Holden Simbolon. Pertama itu model pembelajaran IPA. Model pembelajaran adalah suatu pola belajar yang diterapkan oleh guru mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Penerapan model pembelajaran di SD agar pola atau struktur pembelajaran lebih terarah dan tidak keliru dari tujuan pembelajaran. Model pembelajaran IPA di SD juga memiliki berbagai pendekatan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga guru dituntut untuk bisa lebih selektif dalam memilih model pembelajaran IPA yang sesuai dengan tema pelajaran yang akan diajarkan. Karena selain akan lebih relevan, juga akan lebih berpotensi dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran IPA di SD yaitu ada 10. Yang pertama, model pembelajaran Semantik Auditory Visual Intelektual atau SAVI. Model ini dapat diartikan belajar dengan indera peraba, kinetik, praktis, melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh ketika belajar atau bergerak dan berbuat. Pada model semantik auditory visual intellectual memiliki 4 tahap, yaitu A. Persiapan, B. Menyampaikan tujuan, C. Pelatihan, D. Menampilkan hasil. Selanjutnya yaitu 2. Model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antar materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. 3. Model pembelajaran kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran kolaboratif adalah adanya kerjasama 2 orang atau lebih, memecahkan masalah bersama, serta mencapai tujuan tertentu. Dan keempat, yaitu model pembelajaran komparatif. Nah, pembelajaran komparatif ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dan selanjutnya yaitu 5. Model pembelajaran Kuntum Teaching atau karakteristik umum pembelajaran Kuntum adalah yaitu A. Berpangkal umum pembelajaran Kuntum, B. Bersifat humanistis, bukan positif empiris, C. Siswa sebagai pelajar menjadi pusat perhatian, D. Lebih bersifat pada konstruktivitis, E. Memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, F. Menekankan pada pencapaian pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi, G. Menekankan kealamiahan dan kewajiban proses pembelajaran. Selanjutnya itu model 6, model pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini yaitu berdasarkan tema untuk mempelajari suatu materi guna mencapai kompetensi tertentu. Beberapa keunggulan pembelajaran tematik ini yaitu A. Pembelajaran lebih mudah memahami apa dan mengapa mereka belajar. B. Menghubungkan antara konten dan proses lebih jelas. C. Mempercepat transfer konsep lintas bidang studi. D. Belajar secara mendalam dan meluas. E. Penggunaan waktu efektif. F. Mengembangkan sikap positif. Selanjutnya 7. Model pembelajaran konstruktivisme. Nah, model pembelajaran ini itu suatu model pembelajaran di mana seseorang aktif membangun pengetahuannya sendiri. Nah, landasan teori ini yaitu A. Siswa mengkonstruksi ide berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan sumber belajar. B. Hasil belajar dapat ditampilkan dengan berbagai cara. Nah, langkah-langkah dari model pembelajaran ini yaitu A. Orientasi panggilan idea, B. Restrukturisasi idea, C. Aplikasi idea,
D. Review, dan terakhir membandingkan. Nah, 8 model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Nah, model pembelajaran ini suatu model proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini adalah yang pertama, mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua, mengubah sikap siswa, dan ketiga, memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. Nah, prosedur dalam model pembelajaran ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap pengalaman nyata. Yang kedua, tahap observasi refleksi. Nah, ketiga, tahap konseptualisasi, dan terakhir, tahap implementasi. Selanjutnya, 9. Model pembelajaran siklus belajar atau learning scale. Model ini merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada teori Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi model pembelajaran konstruktivis. Nah, langkah-langkah pembelajaran pada model ini yang itu 1. Menyediakan, 2. Pengenalan, 3. Perluasan, dan 4. Evaluasi. Selanjutnya yang ke-10 yaitu model pembelajaran mind mapping. Nah, mind mapping ini atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, dan lain-lain. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembuatan mind mapping ini yaitu pertama, kertas kosong tak bergaris, yang kedua, pena atau spidol berwarna-warni, dan ketiga, otak dan imajinasi, dan keempat yaitu buku sumber. Selanjutnya, di dalam metode pembelajaran IPA ini memiliki pengertian pembelajaran metode yaitu berasal dari Yunani, yaitu metode yang berarti cara atau jalan yang ditempuh sehubung dengan upaya ilmiah. Maka metode menyangkut masalah secara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu siswa yang bersangkutan. Nah, metode ini mengajarkan dengan teknik mengajar. Metode ini mengajar menyangkut pengertian yang luas. Nah, metode ini dapat dianggap sebagai prosedur atau proses yang teratur. Nah, selanjutnya jenis-jenis metode. Nah, jenis-jenis metode ini yang pertama, metode penugasan. Nah, metode penugasan, metode ini memberikan tugas kepada murid, harus ada pedoman tugas yang harus dikerjakan murid. Nah, suatu cara interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari guru untuk dikerjakan siswa, menugaskan murid dengan menyuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di belakang akhir bab yang bermanfaat. Nah, murid memiliki kemampuan tinggi untuk memperoleh manfaat dengan menjawab pertanyaan tersebut. Dan selanjutnya, metode diskusi. Nah, metode diskusi ini yaitu metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Yang tujuan utama metode ini untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Diskusi juga merupakan suatu perbandingan mengenai subjek dari berbagai sudut pandang. Nah, yang C, metode tanya jawab. Nah, tanya jawab ini metode memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traverse. Karena ada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Nah, metode tanya jawab ini dimaksud untuk merangsang bersifat berpikir siswa membandingnya dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Nah, pertanyaan yang diajukan bermaksud pula untuk merangsang siswa berpikir atau memperoleh umpan balik ya. Dan D, metode latihan.
Nah, metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Dan selanjutnya, metode ceramah. Guru sering memakai metode ceramah ini dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, metode ini yang paling tradisional yaitu guru berbicara dan murid mendengarkan. Metode ceramah juga sangat ekonomis untuk menyampaikan informasi dengan murid yang besar dan bahan yang harus diselesaikan banyak dapat dilakukan dalam tempo singkat. Nah, metode ceramah diperlukan untuk memperoleh pengetahuan yang berharga yang tidak dapat diperoleh dengan metode lain. Yang F, metode simulasi. Nah, metode simulasi ini digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pengajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Metode simulasi ini tingkah laku yang dikehendaki sebelum tingkah laku itu betul-betul Anda lakukan di depan kelas. Nah, contohnya simulasi ini adalah gladiresik, yakni memperagakan proses terjadinya suatu eksperimen ilmu pengetahuan alam sebagai latihan untuk eksperimen sebenarnya tidak gagal. Selanjutnya yaitu G, metode proyek. Pada tingkat sekolah dasar, metode proyek agar suka diterapkan karena banyak menerapkan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari murid. Nah, dalam melaksanakan metode proyek, murid memerlukan peran aktif dalam membantu dan membimbing sehingga proyek ini berhasil. Setelah proyek itu selesai dikerjakan, guru perlu memberikan penghargaan pada murid. Nah, kelompok murid yang berhasil proyeknya diberikan tambahan nilai dan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dalam melakukan suatu proyek tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, ini mendorong rasa ingin tahu murid maupun memecahkan masalah dan mengembangkan murid dan berpikir bebas. Nah, kesimpulannya itu penerapan pembelajaran IPA yang dilakukan oleh setiap pendidik memiliki karakter yang berbeda-beda. Pembelajaran IPA tidaklah cukup dengan menggunakan model yang biasa diterapkan dalam pembelajaran yang lainnya. Hal ini harus diakui secara sesama karena materi IPA memerlukan suatu aktivitas yang langsung dan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Materi IPA pun mempunyai karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat menggunakan semua model pembelajaran. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.